Bambang Trimulyono akhirnya mencabut gugatannya terhadap ijazah Presiden Jokowi yang disebutnya palsu. Bambang batal menggugat Jokowi karena sebelumnya ditahan akibat dakwaan menista agama dan menyebarkan ujaran kebencian. Karena dia ditahan, maka saksi tidak bisa dihadirkan di pengadilan. Karena saksi tidak bisa dihadirkan, tuntutan terpaksa dibatalkan. Menurut kuasa hukumnya, hanya Bambang Tri yang punya akses kepada para saksi dan data-data yang dibutuhkan. Alasan ini sebenarnya agak aneh, karena mestinya semua data sudah diserahkan kepada kuasa hukum saat Bambang Tri mengajukan gugatan. Gugatan Bambang Tri sebenarnya nggak masuk akal, tapi anehnya tetap diproses oleh pengadilan. Padahal pihak UGM sendiri sudah memastikan ijazah Jokowi asli. Teman Jokowi sewaktu sekolah dulu juga menjadi saksi hidup, termasuk guru-gurunya. Sangat tidak masuk akal jika Jokowi merekayasa ijazahnya dan menipu begitu banyak orang. Apalagi ketika dia maju sebagai wali kota, gubernur, dan presiden. Semua mekanisme pengecekan telah dilakukan. Mestinya sebelum dinaikkan, kasus ini sudah batal karena tidak masuk akal. Tapi ya begitulah Bambang Tri. Dia hidup di dalam ilusi. Sekarang dia menyeret Sugiknur ke dalam tahanan. Keduanya didakwa menyebarkan kebencian lewat akun YouTube dengan nama Gusnur 13 Official. Dalam video itu, Sugiknur mewawancarai Bambang Tri dalam channel YouTube-nya. Judul video itu Gusnur, Mubahalah Bambang Tri di bawah Al-Quran. Di dalam video itu Sugi menyumpah Bambang Tri menggunakan Al-Quran untuk membuktikan keaslian ijazah Jokowi. Jika tuduhannya salah, maka Bambang Tri akan binasa. Tapi ternyata sumpah itu tidak dilakukan dengan benar sesuai ketentuan Islam. Setelah mengumpulkan saksi ahli, belakangan diketahui tata cara mubahalah yang benar tidak demikian. Karena dianggap telah mempermainkan agama, Sugiknur dan Bambang Tri didakwa telah menistakan agama. Sugiknur ini mantan penjual obat jalanan. Dia tidak paham jurnalistik, tidak bisa membedakan mana fakta, mana asumsi. Karena dia tidak paham jurnalistik, akhirnya wawancara yang dia lakukan bukan untuk menguak kebenaran, tapi justru malah mengaburkannya. Sementara Bambang Tri adalah orang yang membuat kisah palsu bernama Jokowi Undercover. Itu adalah fantasi dia tentang sosok Jokowi yang dia anggap lahir dari keluarga berbeda. Tulisan itu di-copy paste dan disebar olehnya. Tidak ada data-data ilmiah yang menguatkan tuduhannya dalam tulisan tersebut. Semuanya murni ilusi Bambang Tri. Sumbernya adalah hoak yang beredar luas saat Pilpres 2014 dulu. Ketika kedua orang ini bertemu, bisa dibayangkan kekacauan yang ditimbulkan. Yang satu tak punya pengalaman jurnalistik. Yang satu lagi adalah orang yang menganggap asumsi sebagai fakta. Keduanya menjadi contoh jika pekerjaan dilakukan bukan oleh ahlinya, maka hasilnya adalah kehancuran. Sugiknur dan Bambang Tri sama-sama pernah dipenjara, sama-sama tukang membual dan membuat gaduh. Sekarang keduanya juga menerima akibat dari ulahnya sendiri. Keduanya menguatkan pepatah, burung sejenis terbang bersama. Sugiknur dan Bambang Tri, dua sejoli seia sekata dalam kengawuran. Hikmah dari fenomena ini adalah biarkan suatu pekerjaan dilakukan oleh ahlinya. Sugiknur mungkin bisa kembali menjadi tukang jual obat pinggir jalan. Bambang Tri cocok angon kambing. Jangan berpura-pura jadi ulama atau jurnalis. Hasilnya pasti berantakan dan merugikan banyak orang.
Semoga keduanya insaf dan berhenti mengelabui banyak orang.